sebagai salah satu negara Minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia sangat rendah. menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Tapi sayangnya tingkat literasi Indonesia berada di 10 besar masyarakat Indonesia atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Meningkatkan keterampilan literasi digital, tantangan, dan strategi untuk era informasi. Di era informasi yang terus berkembang, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan berkomunikasi dengan informasi yang tersedia secara online. Namun, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan keterampilan ini. Pertama, yaitu adalah arus informasi berlebihan, di mana kita tahu dengan adanya internet, informasi tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Pengguna seringkali merasa kewalahan dan kesulitan untuk memilih mana informasi yang relevan dan akurat. Dampaknya, hal ini dapat menyebabkan kebingungan, misinformasi, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah konten negatif dan hoax. Penyebaran berita palsu atau hoax dan konten negatif seperti ujaran kebencian atau bullying semakin meningkat. Dampaknya, konten semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sumber informasi yang sah. Yang ketiga adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan internet. Kesenjangan ini sering terjadi di daerah pedesaan atau di kalangan kelompok ekonomi rendah. Dampaknya, keterbatasan akses ini menghambat kemampuan individu untuk belajar dan berpartisipasi dalam masyarakat digital. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan teknologi. Banyak orang, terutama dari generasi yang lebih tua, tidak terbiasa dengan teknologi modern dan cara penggunanya. Dampaknya, ketidakpahaman ini dapat menghalangi mereka untuk memanfaatkan sumber daya online secara efektif. Yang kelima adalah strategi untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama adalah edukasi berkelanjutan, di mana kita tahu bahwa menyediakan program pelatihan literasi digital bagi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tujuannya meningkatkan pemahaman tentang cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Yang kedua adalah integrasi dalam kurikulum pendidikan. Mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tujuannya membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dunia digital dengan percaya diri. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan kampanye publik tentang pentingnya literasi digital melalui media sosial, seminar, dan workshops. Tujuannya mendorong masyarakat untuk menjadi pengguna internet yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah pengembangan sumber daya online, membuat platform atau situs web yang menyediakan sumber daya edukasi tentang literasi digital. Tujuannya memberi akses mudah kepada individu untuk belajar tentang keterampilan digital secara mandiri. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan komunitas, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, NGO, perpustakaan, dan pusat komunitas untuk menyelenggarakan acara pelatihan. Tujuannya memperluas jangkauan program literasi digital kepada masyarakat luas. Kesimpulan yang dapat saya ambil, meningkatkan keterampilan literasi digital di era saat ini adalah tantangan besar di era informasi.
Namun, dengan strategi yang tepat dan kolaboratif, kita dapat membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dunia digital dengan amat dan efektif. Literasi digital bukan hanya tantangan pengguna teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.